Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah King's Generation. Nah, sebelum mulai ibadah, kita harus bersih rapi dulu ya. Oke, kamu yang lagi makan, geser dikit. Kamu yang lagi megang HP, geser dikit ya, berbaris yang rapi. Oke. Nah, kamu yang paling depan, ayo silakan maju. Nah, Kak periksa dulu ya. Wah, kok bunyi ya? Coba Kak periksa sekali lagi. Wah, masih bunyi ya? Wah, kakak tahu kenapa alarm itu berbunyi. Pasti karena kamu pakai piyama seperti ini. Nah, peraturan pertama, kalian harus memakai baju yang rapi dan tentunya sudah mandi. Nah, kamu harus memakai baju yang rapi dulu dan harus mandi. Oke deh, aku pulang dulu ya, ganti baju, aku mandi dulu. Tapi jangan mulai ibadahnya dulu ya. Oke. Oke, kamu yang kedua maju ya. Kakak periksa dulu ya. Wah, kok bunyi ya? Coba kak periksa sekali lagi. Wah, masih bunyi ya? Kakak tahu nih kenapa alarmnya berbunyi lagi. Ini pasti karena kamu bawa makanan. Nah, peraturan kedua adik-adik, kalian tidak boleh makan saat beribadah. Nah, kamu harus menghabiskan makanan itu terlebih dahulu, baru boleh mengikuti ibadah King's Generation. Ya udah deh, aku titipin makanannya aja, tapi jangan dihabisin ya. Nanti pulang ibadah aku ambil lagi makanannya. Oke. Nah, kamu yang terakhir, ayo silakan maju. Kakak periksa dulu ya. Wah, kok masih bunyi ya? Coba kakak periksa sekali lagi. Wah, kok masih bunyi ya? Padahal kamu sudah berpakaian rapi dan tidak membuang makanan. Wah, kakak tahu. Pasti karena kamu sambil bermain handphone dan mendengarkan earphone. Nah, peraturan ketiga adik-adik, saat beribadah, kalian harus tertib ya. Jangan bermain handphone, atau bermain games, atau mendengarkan musik saat beribadah. Nah, sini handphonenya dan earphone-nya kakak ambil dulu ya. Nanti pas saya ibadah, kakak kembalikan. Ya udah ya, tapi jangan hilang. Ini punya mamaku. Ya, jangan dihilang, jangan digadain. Oke deh. Nah, adik-adik, karena semuanya tadi sudah siap mengikuti ibadah. Nah, tapi ada satu hal lagi nih yang perlu kalian ingat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kalian harus menyiapkan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa untuk ajak mama dan papa kalian untuk mendampingi kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Ayo, sudah pada siap untuk ibadah di hari ini? Ayo semua bangkit berdiri, kita mengatakan memasuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo, yuk. Goyang ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku
kita persiapkan hati kita mau beribadah, kita mau berikan yang terbaik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau menaikkan Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih. Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih
diberikan kesehatan sampai pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, Tuhan yang tutup bungkus kami, Tuhan yang urapi setiap kami, ajari kami untuk duduk tertib, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau berdiri, kami mau menari hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucapkan amin. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu baru ya, siap-siap ya sama teman-teman kita. One faith, hope and love. 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 Siap-siap ya. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Yes. Sekali lagi ya. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru.
bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yuk adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Engkau yang memberkati persembahan kami supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau masuk firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Biar kita terus mencintai Tuhan selama-lamanya, sepanjang hidup kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
Selamat pagi adik-adik, selamat beribadah. Ini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita berdoa. Kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami buka hidup kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dengan sempurna. Mari Tuhan tolong kami menolak segala pekerjaan si iblis yang berusaha mencuri kenyamanan kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mendengarkan satu kesaksian dari teman adik-adik sekolah minggu. Kita mari dengarkan. Shalom semua, nama aku Denaya. Hari ini aku ingin bagi berkat. Hari ini aku bersyukur diberi kesehatan sama Tuhan selama pandemik ini. Aku memakai talentaku dengan baik. Jadi aku ada lagu yang dibuat oleh Om Jimmy. Aku akan menyanyikannya, semoga menjadi berkat. Dimulai bulan Februari, adik-adik kita belajar tentang nama-nama Tuhan. Tuhan kita hebat, banyak namanya. Karena itu kita mau belajar nama-nama Tuhan. Pertama, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Kedua, Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Ketiga, Yehova Nisi, Tuhan panji kemenangan. Sekarang kita belajar Yehova Makades, Tuhan menguduskan kita. Amin adik-adik? Amin. Sekarang kita mau belajar tentang Tuhan menguduskan. Kita baca firman Tuhan, Imamat 21-8. Ketika itu Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Umat Israel begitu tidak menghormati Tuhan, begitu keras kepala, begitu mereka sudah banyak tanda-tanda mujizat dikerjakan oleh Musa untuk membawa orang Israel ke tanah Kanaan, tapi mereka masih tegar tengkuk. Tuhan bicara kepada Musa,
Musa, jangan sampai ada mereka tidak menguduskan hidup mereka. Barang siapa mereka menyembah kepada Molok, aku sendiri yang akan menghukum mereka. Tuhan berbicara kepada Musa pada saat itu. Tapi yang saya tekankan adik-adik, yang kakak ajarkan hari ini buat adik-adik, dikatakan di ayat 7, Tuhan berkata, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu kuduslah dirimu, jadilah kudus sebab akulah Tuhan Allahmu. Kudus artinya suci, mulia, agung, terpisah dari dosa adik-adik. Seperti yang dimaksud dalam Alkitab sebenarnya adalah menolong kita untuk menghormati Allah. Itu sebenarnya kekudusan. Jadi kita belajar kudus di hadapan Tuhan. Dipisahkan supaya kita hidup tidak tercemar dan tidak kotor dan tidak najis adik-adik. Manusia berdosa tidak mungkin boleh bersatu dengan Tuhan. Allah kita yang kudus, tapi karena Allah kudus, Allah yang penuh kasih itu rindu supaya kita bisa menguduskan hidup kita, supaya kita bisa dekat dan melekat kepada Dia. Allah rindu supaya kita dekat dengannya, yaitu Yesus yang penuh kasih. Adik-adik harus hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kenapa adik-adik Tuhan rindu kita hidup kudus? Karena kita diciptakan segambar dengan Dia, serupa dengan Dia. Kita adalah buatan Allah yang begitu mulia dan begitu suci. Hidup kudus adalah memisahkan diri kita dari dosa. Jadi berarti kita tidak kompromi lagi dengan dosa. Contohnya adik-adik bagaimana? Contohnya adik-adik kita menjaga diri kita dari pergaulan yang jahat. Yaitu seperti kalau kita belajar di rumah saat ini adik-adik tidak bisa lagi kita mencuri-curi waktu. Bahkan waktu kita belajar kita pakai untuk nonton YouTube. Gadget kita pakai untuk nonton hal-hal yang sia-sia. Adik-adik karena saat ini kita belajar pakai gadget, pakai elektronik, pakai HP, pakai laptop. Jadi kita belajar menguasai diri kita supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Mencuri waktu sama aja mencuri. Ya adik-adik, berbohong sama aja tuh bisa berbohong karena diakibatkan kita harusnya belajar tapi kita bohong. Kita sambil nyambi, nonton YouTube, nonton banyak hal yang sia-sia. Iri hati, marah-marah, bosan. Karena bosan dengan belajar di rumah, rasanya bosan. Itu juga membuat hidup kita kurang baik di hadapan Tuhan. Marah-marah sama orang tua. Ketika kita belajar, ketika orang tua kita melihat kita sedang main YouTube, kita marah ketika ditegur. Kenapa adik-adik? Karena itu Tuhan gak berkenan yang seperti itu. Malas, ada yang malas mendengar guru yang mengajar ketika dengan online, guru memberi tugas, itu ada kemalasan. Itu adalah sebenarnya tipu daya si iblis, memisahkan kita dari pelajaran kita, membuat kita tidak fokus dengan pelajaran. Dan itu sebenarnya memisahkan kita juga hidup tidak taat. Jadi sebenarnya hidup kudus itu adalah satu ketaatan dengan firman Tuhan. Ketika kita ditawarkan oleh hal-hal yang tidak baik, kita harus mengerti, kita harus bisa memisahkan diri dari sifat-sifat yang ditawarkan si iblis dan mau taat dengan apa yang Tuhan mau. Menolak perbuatan dosa, menolak perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menjaga diri kita dengan bergaul yang tidak baik. Apa arti adik-adik bergaul dengan yang baik? Berteman, mendengar suara teman-teman yang nggak baik, mendengar suara teman-teman yang begitu nggak pantas didengar. Itu harus jangan kita terpancing. Kita harus bisa mengesampingkan itu adik-adik, tapi kita fokus dengan kekudusan hidup kita. Jadi hidup kudus peduli pada perintah-perintah Allah, mau melakukan seperti yang Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sebaliknya, kalau kita masih berbuat dosa, masih kompromi dengan dosa,
kita tidak mungkin bisa bersama-sama dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa fokus untuk belajar. Buat adik-adik, jadi kita harus belajar menguduskan hidup kita hari lepas hari sampai nanti kita tua. Kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Siapa yang sanggup adik-adik yang menolong kita untuk hidup Tuhan? Hanya satu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat baca firman Tuhan, taat berdoa, taat berpegang pada perintah firman Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan mau, dan menjauhkan diri kita dari godaan-godaan iblis yang melakukan kehidupan yang sia-sia. Jadi ketaatan itu adalah satu keinginan yang menyenangkan Tuhan dan mengesampingkan kemauan kedagingan kita. Karena itu adik-adik, pilihlah hidup kita harus tanamkan di dalam hati kita harus taat dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kudus itu adalah kunci utama untuk mengalami berkat. Yosua mengatakan, katakanlah kepada orang Israel. Ketika itu sesudah Musa yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, akhirnya diserahkan kepada Joshua. Tapi Joshua berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Berarti ada satu perbuatan yang luar biasa. Buat adik-adik, mulai kita belajar kekudusan ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya, kuduskanlah hidupmu, kuduskanlah dirimu, supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat, hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat yang ajaib yang daripada Tuhan. Dan di Ibrani juga dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat yang melihat Allah. Adik-adik sudah ngerti adik-adik bahwa hidup kita perlu hidup di dalam kekudusan. Ketika di dalam kekudusan itu, disitulah berkat Tuhan mengalir. Kita Tuhan bawa kemenangan demi kemenangan. Ketika kekudusan hidup kita jaga, kita boleh mengalami bagaimana Tuhan membawa kita, mengasihi kita, membawa kita mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang baik buat hidup kita. Amin adik-adik. Mau belajar hidup kudus? Mulai hari ini kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Berapa menit, Sur? Sudah 8. Sekarang adik-adik, saya tantang adik-adik. Mau hidup kudus di hadapan Tuhan? Datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, mulai hari ini saya mau hidup kudus untuk Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, kalau kau selama ini belajar tidak fokus, bahkan kau pakai hal yang sia-sia, kau menonton YouTube, kau nyambi menonton drakor, kau pakai mencuri-curi waktu dengan hal yang tidak baik, main games, mari adik-adik bertobat. Kalau kau selama ini ada iri hati, kau dendam, kau benci, kau marah-marah, kau bosan, bahkan kau hanya mau menyenangkan kedaginganmu, mari adik-adik angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Aku menolak segala tawaran-tawaran si iblis yang berusaha membuat aku tidak fokus belajar, membuat aku mencuri-curi waktu, membuat aku iri hati, membuat aku sombong, membuat aku tidak berkenan kepada Tuhan saat ini. Aku putus di dalam nama Yesus. Aku mau mulai hari ini hidup kudus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat adik-adik yang di rumah, yang selama ini belum tahu dan belum pernah menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, mari adik-adik, aku undang adik-adik semua yang tidak pernah, yang belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Ayo adik-adik, ikutin doa Kak Rosvin. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Karena itu Tuhan Yesus, aku mau hidup kudus.
Ampuni segala dosaku. Dan aku saat ini mau menerima Yesus secara pribadi masuk ke dalam hatiku. Dan tinggallah di dalam hatiku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku terima keselamatan yang daripadamu Tuhan. Dan saat ini namaku sudah terdaftar di buku kehidupan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Aku sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Amin. Adik-adik angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan yang memelihara hidup semua adik-adik yang ada di rumah di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan, biar damai sejahtera yang daripada Tuhan memberkati engkau, menolong engkau, memimpin engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Dadah, terus memberkati. Saatnya kreativitas. Yeay! Halo adik-adik semuanya, perkenalkan namaku Kak Ana dan di sebelah kanan ada Kak Rachel, halo adik-adik. Saat ini kita akan membuat suatu kreativitas yang tentunya berhubungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu hidup dalam kekudusan. Nah adik-adik contohnya seperti ini. Hari ini kita membuat tentang salib Kristus di mana yang ada tulisannya. Nah tulisan ini yang kita mau ubah dari sikap kita mulai hari ini. Contohnya adik-adik mau rajin berdoa, tidak malas, rajin belajar, menaati orang tua, suka menolong dan hidup jujur. Nah sebelumnya kita mau siapkan alat dan bahannya. Apa aja Kak Rachel? Yuk kita siapin bareng-bareng adik-adik bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas berwarna atau HVS, lalu ada lem, ada gunting, ada kertas origami atau sticky notes juga bisa, pulpen atau spidol, dan krayon untuk mewarnai. Yuk kita mulai, Kana. Yuk. Nah adik-adik tapi jangan lupa didampingi ya oleh bener. papa mama atau kakak atau orang yang lebih dewasa dari adik-adik. Yuk yang pertama perhatikan ya, siapkan kertasnya, boleh kertas karton atau HVS. Lalu adik-adik lipat 2 seperti contohnya yang dicontohkan oleh Kak Rachel. Kalau sudah, kita siapkan gunting lalu dipotong menjadi 2 bagian. Hati-hati ya adik-adik ketika menggunakan gunting. Kak Rachel, kita gunting. Nah adik-adik, kertasnya menjadi 2 bagian ya. Ada kertas 1 dan kertas kedua. Selanjutnya Kak Rachel. Nah setelah itu kita ambil salah satu kertasnya, lalu kita lipat kira-kira sepanjang 5 cm seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting bagian ini. Nah jika sudah, kita lipat lagi jadi 2. Yang ini ya adik-adik. Nah kalau adik-adik yang kecil kesulitan, boleh minta bantuan ke kakak atau papa mamanya ya. Nah setelah itu kita lipat lagi adik-adik di bagian sisi kiri dan kanannya ke bagian tengah. Seperti ini. Lalu lipat lagi, satukan ke tengah. Nah seperti ini adik-adik. Selanjutnya Kana. Nah, lalu kertas karton yang kedua, adik-adik lipat seperti langkah-langkah yang Kak Rachel beritahu. Yang pertama, dilipat 2.
diratakan ya adik-adik. Setelah itu, sisi kiri dan sisi kanannya dilipat di tengah, di arah garis seperti ini. Lalu, sisi yang satunya lagi. Pastikan semuanya terlipat dengan baik. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh lipat 2 lagi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh beri lem supaya dia merekat. Kita lem dulu ya adik-adik. Yuk kita lem bareng-bareng Adik-adik yuk. boleh mengelem menggunakan lem kertas atau lem apa yang adik-adik punya ya. Kalau sudah, kita lipat bagian yang tadi digunting, potongan pertama menjadi 2 bagian. Kita lipat dulu ya adik-adik. Oke. Kalau sudah, kita satukan dengan potongan yang satu lagi. Seperti ini. Kalau sudah, kita lem lagi. Nah, di tengahnya boleh dilem lagi, Kak. Oh iya, Kak. Oke. Bagian belakangnya, Kak? Nah. Udah. Pastikan semuanya merekat ya adik-adik. Oke, langkah selanjutnya Kak Rachel. Nah, selanjutnya kita bisa ambil sticky notes-nya atau kalian boleh gunting kertas berwarna kecil-kecil lalu kita tulis di kertas ini sikap-sikap apa yang ingin kalian dapatkan setelah hidup dalam kekudusan. Contohnya, rajin berdoa. Boleh ditulis. Kalau misalkan mau tulis suka menolong boleh Kak? Boleh dong Kak, suka menolong. Apalagi ya Adik-adik boleh Kak? tulis apa lagi? Rajin berdoa. Oh iya benar, rajin saat teduh juga dong Kak. Ya. Nah, apalagi adik-adik? Boleh menulis menuruti perintah orang tua Kak. Bener banget Kak. Nah, kalau tadi adik-adik mungkin menulisnya di kertas HVS, adik-adik seperti ini sudah selesai, boleh diberi warna ya, semenarik mungkin. Nah bener tuh Kak. Yuk kita warnain adik-adik. Nah, kalau kalian menggunakan kertas yang ini, sticky notes-nya bisa langsung ditempel ya. Rajin berdoa, suka menolong, rajin saat teduh, menaati perintah orang tua. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, diwarnainnya bebas mau semuanya full warna biru atau warna hijau atau warna kesukaan adik-adik juga boleh ya. Jangan terlalu tebal ya adik-adik, tipis-tipis saja biar tulisannya juga tetap kelihatan. Betul sekali Kak Rachel. Oke, seperti ini. Nah, ini ada contohnya yang sudah jadi. Nah, tentunya punya adik-adik juga keren-keren banget kan Kak? Pastinya dong Kak. Nah, dari kreativitas kali ini kesimpulannya adalah untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik dan hidup dalam kekudusan, tentunya kita membutuhkan bantuan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita menjadikan kreativitas ini seperti jadi pembatas Alkitab. Biar saat kita berdoa, kita meminta bantuan pada Tuhan Yesus untuk menolong kita menjadi lebih baik lagi dan hidup dalam kekudusan. Nah, betul banget. Jadi bisa buat adik-adik taruh di pembatas Alkitab atau dibuat hiasan dinding. Adik-adik boleh taruh tali di belakangnya lalu ditaruh di dinding supaya setiap waktu adik-adik melihat ingat apa yang adik-adik mau ubah. Seperti itu ya adik-adik. Sekian kreativitas kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik. Saatnya kita kuis. Ketemu lagi sama Kak Vera dan Bang Daniel.
Nah, adik-adik, tiap minggunya kita akan mengadakan kuis dan akan dipilih 5 anak pemenang yang menjawab paling benar dan paling cepat di kolom komentar. Nah, tiap minggunya adik-adik akan mendapatkan poin dari setiap pertanyaan yang adik-adik jawab dengan benar. Dan pertanyaannya akan adik-adik kumpulkan. Dan bulan keempat, adik-adik akan mendapatkan hadiah. Oke? Nah, peraturannya adik-adik jangan lupa untuk menuliskan nama dan wilayahnya saat menjawab di kolom komentar ya. Contohnya, Vera Ciledug, oke? Siap untuk jawab pertanyaannya adik-adik? Bang Daniel siap? Siap dong. Oke, pertanyaan pertama. Sebutin Bang Daniel. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya adik-adik. Pertanyaan pertama, apa arti dari Jehovah Makades? Nah, ayo adik-adik, cepet ya dijawab ya. Kak Vera hitung sampai 5 ya. Adik-adik semua jawab dengan benar. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Semuanya nggak ada yang boleh jawab lagi ya. Oke adik-adik. Yuk saat ini kita mau lihat adik-adik dapat poin berapa. Hitung sampai 3 ya Bang Daniel. 1, 2, 3. Yeay, adik-adik dapat 250 poin. Selamat ya. Yuk, kita mau ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Bang Daniel. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya adik-adik. Pertanyaan kedua, di dalam kitab Imamat 20 ayat 1-8, berapa kali Tuhan mengatakan akan melenyapkan umatnya yang tidak hidup kudus? Ayo, jawab adik-adik. Cepet. Kita tungguin nih. 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik nggak boleh jawab lagi ya. Yuk kita lihat sekarang adik-adik dapat poin berapa. 1, 2, 3. Yeay, adik-adik dapat 150 poin. Semangat ya, kita mau ke pertanyaan ketiga. Tapi adik-adik jangan lupa kasih kesempatan sama teman-teman yang lain yang belum menjawab ya. Jadi yang tadi sudah menjawab tidak bisa menjawab lagi. Oke adik-adik, kita mau masuk ke pertanyaan ketiga Bang Daniel. Oke adik-adik, kita masuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan 3 ini, sebutkan 3 cara kita hidup kudus sesuai firman Tuhan yang kita dengar tadi. Oke, adik-adik inget kan? Ayo cepet dijawab. Jawab yuk, cepet ya. Kak Vera tungguin ya sama Bang Daniel. Oke, kita sama-sama hitung ya Bang Daniel. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Semua gak ada yang menjawab lagi ya. Oke. Nah, kita mau lihat dari pertanyaan ketiga. Adik-adik dapat poin berapa? 1, 2, 3. Yeay, adik-adik dapat 250 poin. Selamat ya adik-adik, kumpulkan terus poinnya ya di tiap minggunya. Dan dengar firman Tuhan dengan baik supaya bisa mengikuti kuisnya dengan benar, oke? Oke. Nah, ibadah kita selesai, kuis juga sudah selesai ya Bang Daniel. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.